Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja tugas besar saya, tugas besar kita, yaitu pengembangan model robust cellular manufacture system yang mempertimbangkan kapasitas mesin, fleksibilitas urutan proses, dan perubahan demand. Eh, di sini saya akan memperkenalkan. Ki, ulang Ki, sabar Ki ya. Nggak apa-apa, ntar edit aja ya, edit aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar atuh, Aul pindah tempat dulu ya. Tahu. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar dari pemodelan sistem, yaitu pengembangan model robust cellular manufacturing system yang mempertimbangkan kapasitas mesin, fleksibilitas urutan proses, dan perubahan demand. Izin memperkenalkan, nama saya Akbar Resepta dengan NPM 2030101006. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Di sini, kemampuan kompetitif sebuah perusahaan manufaktur tidak hanya bergantung pada tingkat produktivitas sistem manufaktur yang tinggi, tetapi juga pada kemampuan perusahaan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Kemudian ada perancangan seluler manufacture system atau CMS, melibatkan pertimbangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan perancangan flow shop atau job shop manufacturing. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya fleksibilitas CMS dalam menghadapi perubahan permintaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Ulfana Bilasna dengan NRP 20301363. Di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama itu untuk menganalisis permasalahan utama dalam merancang cellular manufacturing system. Yang kedua untuk mengembangkan pendekatan yang efektif untuk memproses operasi dari semua part di satu mesin di suatu sel tidak melebihi kapasitas mesin jenis tertentu yang dimiliki. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui total biaya material handling dengan perencanaan berada pada level operasi dan mempertimbangkan kapasitas mesin. Model ini juga menunjukkan bahwa urutan proses alternatif memberikan penghematan biaya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi sistem. Dalam deskripsi sistem ini menggunakan konfigurasi mesin sel yang dimana untuk mengetahui konfigurasi mesin sel ini harus mengetahui ukuran sel yang harus ditentukan dan jumlah sel yang harus ditentukan. Oleh karena itu, di sini kita mengidentifikasi variabel-variabel atau indeks atau notasi yang digunakan. Di sini tertera indeks dan notasi yang digunakan serta ada juga parameter input. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Ulia Karanisa dengan NPM 20301083 akan menjelaskan pemodelan sistem pada seluler manufacturing system. Yang pertama itu ada waktu operasi untuk memproses semua tipe part dalam mesin yang berbeda diketahui dan deterministik. Yang kedua, setiap part harus diproses berdasarkan urutan pemrosesan yang diketahui. Yang ketiga, kapabilitas dan kapasitas mesin untuk setiap tipe diketahui dan dianggap konstan selama periode perencanaan. Yang keempat, permintaan untuk setiap tipe part di setiap periode diketahui dan deterministik. Yang kelima, biaya penyusutan untuk setiap tipe mesin untuk setiap periode diketahui. Yang keenam, part dipindahkan dalam batch. Biaya intersel material handling diketahui dan konstan. Yang ketujuh, biaya operasi untuk setiap tipe mesin konstan dan diketahui. Selanjutnya, pengembangan model pada seluruh manufacturing system itu, pada pengembangan model diketahui metode Shapley value yang didasarkan pada rata-rata kontribusi marginal yang diperoleh tiap anggota dengan bergabungnya anggota tersebut ke dalam grup yang sudah terbentuk sebelumnya, dengan kata lain menitik beratkan pada besar kontribusi tiap anggota dalam hal volume pembelian terhadap PC. Metode pada PC ini masih mengacu kepada model joint replenishment EOQ single item yang kemudian dilakukan pengembangan dengan menggunakan metode EOQ multi item untuk menghitung biaya total pada sistem seperti pembelian, pemesanan kepada supplier, pemesanan dari buyer, biaya operasional, biaya penyimpanan, dan biaya transportasi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya Rizky Pratama dengan NRP 20, 30, 10, 113 akan menjelaskan mengenai hasil pengujian model. Di sini terdapat tabel perbandingan solusi model Robust CMS dengan urutan proses alternatif dengan tanpa urutan proses alternatif. Urutan proses alternatif mempengaruhi total biaya material handling yang harus dikeluarkan. Total biaya untuk perancangan CMS yang mempertimbangkan urutan proses alternatif memberikan total biaya yang lebih kecil dari data di atas. Variabel keputusan model ini adalah konfigurasi mesin, sel, dan urutan proses permesinan, seperti tabel yang di atas kanan. Itu urutan permesinan tanpa proses alternatif. Selanjutnya yang di bawah itu terdapat urutan konfigurasi mesin dengan proses alternatif, di mana dengan proses alternatif itu eh, mesin dua mesin M1, M2, M3, M4, M5 ditugaskan di sel 1 masing-masing sebanyak 1 buah. Dua mesin M3 dan 1 buah mesin M2, M6, M7 ditempatkan di sel 2. 1 buah mesin M6, M7, M8 dan 2 mesin M3 ditempatkan di sel 3. Gambar tersebut menunjukkan urutan pemrosesan untuk setiap komponen, yang mana data yang digunakan urutan proses alternatif, proses permesinan lebih banyak dilakukan di intrasel, dan jika ditinjau dari segi biaya, intrasel material handling lebih besar dari tabel perbandingan solusi model Robust CMS dengan urutan alternatif versus tanpa urutan proses alternatif. Berikutnya terdapat kesimpulan. Penelitian ini telah mengembangkan model Robust Cellular Manufacturing System yang mempertimbangkan kapasitas mesin dan perencanaan pada level operasi. Model yang dikembangkan menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memproses operasi dari semua part di suatu mesin di suatu sel tidak melebihi kapasitas mesin jenis tertentu yang dimiliki. Parameter perubahan nilai biaya intersel relatif terhadap biaya intrasel material handling tidak banyak berpengaruh pada total biaya, namun menyebabkan perbedaan sedikit di konfigurasi tata letak mesin. Parameter ukuran maksimum sel tidak banyak berpengaruh pada total biaya, namun menyebabkan operasi cenderung dikerjakan di dalam satu sel sampai selesai. Ntar Ki, belum penutupan chat lagi anjir. Oke, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya monolog. Mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.